Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kris Artanto Simanungkalit akan menjelaskan tentang sedikit penyakit COVID-19 ataupun penyakit yang lagi viral, yaitu coronavirus disease 19 ataupun tahun 2019. Corona itu seperti benda yang berduri ataupun ada ujung-ujungnya berupa mahkota. Dia merupakan virus yang mematikan. Seperti ini gambarnya. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Jadi setiap orang dipastikan akan lebih gampang terkena virus corona karena virus corona ini penyebarannya begitu cepat, begitu mudah, dan bisa menyerang semua usia, mulai dari bayi sampai orang tua ataupun lansia. SARS yang muncul pada tahun 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Jadi pada tahun 2002 juga sudah ada namanya SARS. SARS ini adalah nenek moyangnya dari COVID-19, awal mula dari penyakit COVID-19 dan menyerang berbagai negara. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menyebab wabah pneumonia. Jadi penyebabnya adalah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lain mulai Januari tahun 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID pada tanggal 19 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Jadi COVID itu masuk di awal Maret tahun 2020 sampai sekarang 2021. Sudah 1 tahun berjalan, penyakit ini masih hilang dari Indonesia, bahkan dunia. Infeksi coronavirus ataupun COVID-19 itu bisa melalui ataupun penyebarannya melalui satu percikan air liur ataupun batu ataupun bersin di mana penderita tersebut terkena COVID-19. Jadi COVID itu ditularkan oleh terkena positif corona. Jadi setiap orang ya harus dicek kesehatannya apakah dia terkena corona atau tidak. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Jadi hati-hati menyentuh tangan ataupun wajah yang terkena penyakit COVID. 3, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena corona. Percikan air liur, pengidap virus corona. Jadi virus corona itu harus betul-betul ditangani dengan baik ataupun diisolasi karena bisa menyebar dari 1 orang ke 2 orang, 2 orang, 4 orang, bahkan seluruh masyarakat Indonesia bisa terkena penyakit virus corona. Jadi harus betul ditangani. Virus corona biasanya menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang. Dan beberapa penyakit ini menimbulkan gejala yang terbilang ringan.
Gejala yang ditimbulkan bisa berupa hidung beringus ataupun meler, keluarnya ingus dari hidung, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Jadi inilah tanda-tanda awalnya. Jadi nanti ada lagi tanda-tanda yang lebih spesifik, karena ini tanda awal, bukan berarti terkena virus corona. Nanti membedakannya adalah pemeriksaan diagnostik ataupun pemeriksaan laboratorium. Pengobatan infeksi coronavirus sampai pada saat ini, perawatan penyakit virus corona ini sudah dilakukan pada ruang isolasi tertentu di setiap rumah sakit kota ataupun kabupaten ataupun provinsi. Sudah ditempatkan tempat-tempat untuk melakukan perawatan. Namanya rumah sakit khusus corona. Jadi perawatnya juga khusus, rumah sakitnya juga khusus, dan terisolasi dari masyarakat. Minum obat yang dijual bebas bisa mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Ketiga, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Keempat, perbanyak istirahat. Kelima, perbanyak asupan cairan tubuh. Jadi, kita dalam menghindari penyakit corona harus perbanyak istirahat dan mengkonsumsi nutrisi ataupun zat gizi yang ada dalam makanan. Sampai saat ini belum ada vaksin, tapi sekarang sudah ada vaksinnya. Tapi vaksin itu masih diuji coba ataupun kita tahu belum ada informasi yang yang jelas. Namun vaksin ini merupakan jawaban terbaik pada masyarakat Indonesia agar terhindar dari virus corona. Dan di sini ada langkah-langkah ataupun tindakan kita dalam mengurangi penyakit ataupun menghindari penyakit corona yang bisa menyerang pada setiap orang. Yang pertama, kita harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, air selama 20 detik hingga bersih. Jadi kita pakai sabun, pakai hand sanitizer, supaya tangan kita bebas dari virus. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut. Hindari kontak atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas. Membersihkan atau mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Jadi pada saat ini kita harus dianjurkan untuk bersih-bersih guna memerangi penyakit virus COVID-19. Di sini ada pemeriksaan diagnostik yang membedakan virus corona dengan virus lain ataupun penyakit lain. Yang pertama itu kita menggunakan rapid test antibody. Yang kedua, swab antigen atau rapid test antigen, dan PCR. Jadi inilah yang direkomendasikan dalam pemeriksaan laboratorium. Itu rapid test antibody, darah kita diambil, terus dicek apakah kita memiliki antibody dalam melawan virus corona. Ada lagi swab test, kita di swab ataupun diambil sedikit cairan di hidung ataupun cairan yang ada di tenggorokan, lalu diperiksa apakah ada virus coronanya atau tidak. Jadi dengan pemeriksaan diagnostik ini merupakan pemeriksaan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam pemeriksaan COVID-19 dengan penyakit lain.
Jadi semua gejala bisa sama, tapi penyakitnya belum tentu sama. Pada saat ini, Indonesia itu sudah banyak mengalami ataupun sudah banyak mengalami korban COVID-19. Itu terbanyak itu di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Banten, dan terbanyak di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini merupakan sarangnya ataupun tempat yang paling banyak pada penderita COVID-19. Walaupun ada di daerah-daerah seperti Medan, seperti Padang, seperti Sulawesi, Kalimantan, tapi hanya sedikit, tidak seperti di Pulau Jawa. Data terbaru penderita COVID-19 diambil dari data Kemenkes RI pada 28 Januari 2021 yang positif terkena COVID itu 1.037.993. Yang sembuh itu 842.122. Yang meninggal 29.331. Jadi inilah data yang terbaru yang direkap oleh Kementerian Kesehatan dari berbagai informasi ataupun sumber-sumber data dan masih tinggi. Itu penambahannya yang positif itu 13.695, penambahan yang sembuh itu 10.792, penambahan yang meninggal itu 476. Jadi yang positif bertambah, yang sembuh bertambah, yang meninggal juga bertambah. Jadi masih sulitlah untuk ditangani ataupun dicegah ataupun diobati karena masih berpotensi bertambah jumlah terkena COVID-19. Diharapkan kepada pemerintah semoga bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik lagi agar mengurangi angka bertambahnya positif corona. Jadi pada awal Januari sudah diluncurkan oleh Kemenkes RI vaksin, yaitu Presiden terima vaksin COVID-19 dosis yang kedua pada 20 Juni 2020. Meskipun sudah divaksin, tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga secara disiplin. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan karena kuncinya ada di situ. Jadi ada vaksin pertama, ada vaksin kedua. Jadi vaksin ini pertama kali diberikan pada Presiden Joko Widodo. Dia mengharapkan warga Indonesia seluruhnya bisa divaksin agar terhindar dari virus corona. Di sini setelah disuntik kedua masih butuh waktu supaya antibodi terbentuk. Sesudah itu risiko kita untuk tertular bisa lebih kecil dan para tenaga kesehatan ataupun masyarakat bisa lebih tenang dalam bekerja. Itu menurut Menkes terbaru Budi Gunadi Sadikin. Itu dipaparkan pada Rabu 27 Januari 2021. Jadi vaksin ini merupakan jawaban solusi yang terbaik diambil oleh
pemerintah kita. Jadi semoga ke depannya tidak ada lagi yang positif menderita COVID-19. Korban meninggal juga akibat corona itu semakin hari makin bertambah. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi bertambah teruslah penderita COVID-19 ini. Jadi ke depannya semoga COVID-19 ini cepat berakhir di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di sini ada saran untuk menurunkan angka COVID-19 yang bisa saya berikan, yaitu yang pertama, menjalin hubungan kerjasama dengan politik luar negeri ataupun penguasa dunia, cara penanganan COVID-19. Karena ini sudah merupakan wabah, merupakan masalah dunia, dan imbasnya ke negara Indonesia. Jadi harus dilakukanlah kerjasama terhadap pemimpin dunia, bagaimana sih cara mengatasinya. Yang kedua itu memberdayakan dokter dan tenaga kesehatan yang ahli dalam bidang penanganan COVID-19. Jadi dokter merupakan SDM terpentinglah dalam penanganan COVID ini dan dibantu oleh tenaga kesehatan seperti perawat, apoteker, para laboratorium, bidan, bahkan profesi kesehatan lainnya. Yang ketiga, menambah anggaran pembiayaan dalam penanganan COVID-19 dan diawasi oleh Kementerian Keuangan. Ya, gimana kita mau melakukan solusi ataupun melakukan suatu perubahan kalau anggaran dananya atau pembiayaannya tidak dibantu oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga harus rela menghabiskan biaya besar agar penyakit ini serius untuk ditangani. Nomor 4, membuat suatu target pencapaian dengan mengukur waktu yang dibutuhkan dalam penanganan COVID. Jadi dibuat suatu target berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, agar ini masalah bisa diatasi. Karena pada saat ini yang saya amati, belum ada waktu pencapaian, ataupun belum ada sistematis waktu dalam penyelesaian penyakit corona. Jadi ke depannya ya kita harus punya target, punya pembiayaan yang besar, supaya kita lebih serius dalam menangani COVID. Nomor 5 atau terakhir, melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung dalam penanganan COVID-19. Kita juga harus mendukung petugas kita, dokter kita, tenaga kesehatan lain dalam pemberian fasilitas. Contohnya itu alat deteksi COVID, itu merupakan fasilitas, ruang isolasi, ataupun ruang perawatan mandiri COVID. Berikutnya, alat pelindung diri bagi dokter ataupun tenaga kesehatan. Dan masih banyak lagi. Jadi dilengkapi semua fasilitas-fasilitasnya, semoga penyakit ini bisa diatasi. Terima kasih, itu aja materi yang saya sampaikan terkait dengan penanganan COVID ataupun penjelasan COVID. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Jadi semoga video ini bermanfaat, semoga penanganan COVID dapat dicegah ataupun dikurangi ataupun disembuhkan. Itu aja informasi yang bisa saya